Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu muslimin dan muslimat alhamdulillah daripada semua ini sama-sama kesempatan mendapatkan di dalam karya melaksanakan ibadah sholat yang dianjurkan dan kami sholat sampai kemudian sholat bertasabah bagi kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, mari kita sambung kajian kita tentang masalah sholat sunnah. Pada kesempatan ini kita memasuki masalah sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu at-tahajjudu ijma'an. Disunahkan akan melaksanakan sholat sunnah tahajud ijma'an, ijma' atau sholat. Wa huwa at-tahajjudu lailan ba'da naum. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Secara umum pada malam sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada seseorang yang tidak mau tidur? Semalaman kalau ada kulit, entah karena ada penyakit, ada pikiran dan sebagainya, apakah boleh sholat sunat tahajud? Dikatakan sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada naum setelah tidur. Jadi Bapak Ibu, pada naumnya ini tidak menjadikan yang wajib. Yang artinya sholat sunat tahajud itu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Itu yang afdalnya itu separuh akhir daripada malam. Yang artinya secara umum jam 12 ke atas itu orang sudah tidur. Jadi andai kata ada orang yang tidak mau tidur, kalau dia mau melaksanakan sholat sunnah tahajud tetap disunahkan. Yang menjadi kait intinya adalah setelah sholat isya. Jadi sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur. Nah, jadi kalau Anda yang tidak mau tertidur malam itu tetaplah disunahkan, usahakan jam 12 ke atas. Wa warada fi fadlihi ahaditsun katsirah. Telah mendatang masalah fadilah, kelebihan atau keistimewaan melaksanakan sholat sunat tahajud ahaditsun katsirah. Yaitu banyak beberapa hadis yang menerangkan tentang fadilah atau kelebihan melaksanakan sholat sunat tahajud.
Qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Sepaling afdal salat ba'dal maktubati, setelah salat maktubah, yakni salat fardu yang 5 kali 1 hari 1 malam, salatul laili, yaitu salat yang dikerjakan pada malam hari. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Lazimilah oleh kalian biqiyamil laili, dengan melaksanakan sholat pada malam hari. Yani yang dimaksud di sini adalah sholat sunat tahajud. Fa innahu da'u sholihin qablahu. Sesungguhnya sholat di malam hari itu adalah kebiasaan hamba-hamba Allah yang sholeh sebelum kalian. Jadi artinya Bapak Ibu, sholat malam hari atau sholat tahajud itu kebiasaan, amalan atau rutinitas hamba-hamba Allah yang sholeh. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimanapun banyaknya amalan seseorang, tapi kalau tidak bangun malam hari, tidak melaksanakan qiyamul lail ataupun sholat tahajud, barangkali kesolehannya masih dipertanyakan. Karena Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat malam, itu pertama insya Allah jauh daripada sifat riya. Karena kita mengerjakan di malam hari, kemudian pada ketika orang-orang tidur. Artinya ketika orang itu bangun, memang semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, usahakan alhamdulillah kita yang sudah rajin sholat jamaah, barangkali rajin sholat duhanya, rajin sholat rawatibnya, usahakan ditambah lagi sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini kebiasaan ataupun amalan hamba Allah yang sholeh. Kemudian wa qurbatul lakum, dan qiyamul lail itu adalah mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, di malam hari itu kalau ibarat sinyal HP itu sinyalnya sangat kuat. Kenapa? Karena secara umum pada ketika itu orang banyak yang lalai, jadi dalam keadaan tidur. Kita bangun pada malam hari itu, maka itu adalah memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa maghfiratun lisayyiati, dan qiyamul lail atau salat tahajud juga itu dapat mengkafarah, menghapus segala kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manhatun 'anil ismi, dan mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan dosa. Wa mataradatun lidda'i 'anil jasadi, dan qiyamul lail itu menolak penyakit daripada diri seseorang. Jadi menurut ilmu medis juga Bapak Ibu, orang yang bangun di malam hari melaksanakan ibadah itu salah satu dapat menyehatkan badan. Di dalam hadis dikatakan dapat menolak penyakit daripada diri seseorang. Kemudian lagi sebagaimana hadis yang dikatakan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man shalla fil laili, siapa saja yang melaksanakan sholat pada malam hari, wa ahsana sholat, kemudian ia membaguskan sholatnya,
Bagaimana cara membaguskan sholatnya? Tentu sholatnya sholat yang sah menurut syariat agama dan juga usahakan sah menurut hakikat agama. Tentunya orang yang diberikan Allah kesempatan melaksanakan sholat malam itu harus diilmui. Jadi ahsana sholat membaguskan sholatnya. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bahkan yang sunnah-sunnahnya usahakan dikerjakan. Makanya sering Bapak Ibu kita katakan bahwasanya ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kecuali sholat fardu kifayah, itu cuma pengecualian. Kalau sholat mayit atau sholat fardu kifayah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Selain daripada sholat fardu kifayah, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah apapun, sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Jadi di samping kita melengkapi syarat dan rukunnya, usahakan yang sunnah-sunnah di dalam sholat kita laksanakan. Kemudian usahakan juga setelah membaca tasyahud, usahakan jangan lupa membaca doa. Nah, ini doa yang jarang diamalkan saat sekarang ini. Doa ini juga disunahkan baik setelah sholat fardu ataupun setelah tasyahud sholat sunnah. Bahkan dikatakan doa ini ada khilaf yang ulama. Ada yang mengatakan doa setelah tasyahud akhir. Sebagian ulama secara umum kebanyakannya mengatakan sunnah. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan wajib. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini usahakan ya Bapak Ibu, dilengkapi, dibaguskan yang rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya ketika melaksanakan sholat malam, dan juga tentunya sholat-sholat yang lainnya. Jadi kata Rasulullah, man shalla min laili wa asana sholata, siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari dan ia membaguskan sholatnya, akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'a, maka orang tersebut akan Allah muliakan bitis'ati asya'a dengan 9 perkara. Khamsatun fid dunya, kemuliaan yang Allah berikan 5 pada ketika di dunia, wa arba'atun fil akhirati, dan Allah berikan kemuliaan 4 kemuliaan pada ketika di akhirat nanti. Al-khamsatul lati fid dunya, adapun 5 kemuliaan yang Allah berikan di dunia. Yang pertama, yahfazuhullahu minal afat. Yang pertama, orang tersebut Allah pelihara, Allah jaga minal afati, daripada bala bencana. Yang artinya tentunya Bapak Ibu, bala bencana musibah yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, bukan setiap bencana bala itu sesuatu yang tidak baik, tidak. Kadang-kadang bala dan bencana itulah awal rahmat taufik hidayah Allah kepada seseorang. Mungkin ada seseorang pada ketika mudanya, pada ketika dia sehat, pada ketika punya harta, suka dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada ketika dia suatu
mendapat musibah, barangkali tabrakan atau lain sebagainya. Nah, setelah dia mendapat musibah tersebut, terbuka hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah tersebut zahirnya ada musibah ataupun bala, pada hakikatnya itu adalah nikmat yang akan Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, jadi yang pertama, Allah pelihara orang tersebut daripada bencana yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yadhharu asar ta'ati biwajhihi. Kemudian yang kedua, Allah berikan di dunia akan zahir, akan jelas, akan nampak bekas tanda-tanda orang yang taat di mukanya. Lihatlah Bapak Ibu, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat, itu mukanya enak dilihat. Ada orang yang jarang sholat, antin mati seperti jarang, mukanya kayaknya maka dia dilihat. Jadi itu kemuliaan yang Allah berikan. Jadi ada asrul ta'ah pada muka orang yang suka melaksanakan sholat tersebut. Nah, tentunya juga melaksanakan sholat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbu qulubu ibadihi shalihin wan nas ajma'in. Kemudian yang ketiga yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat malam itu adalah dibukakan Allah hati-hati hamba Allah yang saleh dan sekalian manusia suka cinta kepada orang tersebut. Artinya Allah berikan kepada hati orang-orang untuk suka senang kepada orang yang melaksanakan sholat pada malam hari tersebut. Kemudian lagi wayam tiqu lisanu bil hikmat. Dan Allah berikan kemuliaan yang keempat di dunia adalah orang yang rajin istiqomah melaksanakan sholat malam itu, ketika dia berbicara maka pembicaraannya itu banyak menimbulkan kata-kata hikmah. Bahasa kita panggilannya yang baik-baik. Jadi kata-kata hikmah bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian wa yaj'aluhu hakiman ayarzuqul biman. Allah jadikan orang tersebut hakiman bijaksana dalam segala hal. Ayarzuqu al-biha, Allah berikan rezeki kepada orang tersebut al-biha, yaitu paham kepada hukum-hukum syariat agama dan tentunya dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Kan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan baik di dunia dan juga di akhirat. Yufaqihu fid-din, Allah fakihkan orang tersebut. Kita sering mengatakan orangnya faqihan, artinya orang yang berilmu dan insya Allah juga mengamalkan dengan ilmunya. Jadi alim dengan faqih beda Bapak Ibu. Kalau alim itu hanya berilmu, mengamalkan tidaknya belum tahu. Tapi kalau orang itu diberikan Allah faqih, orang itu paham dengan ilmu-ilmu terutama ibadah yang ia lakukan dan juga diberikan Allah kemudahan untuk mengamalkan dengan ilmunya. Kemudian wal arba'atul lati fil akhirah, ada empat kemuliaan yang Allah berikan di akhirat nanti. Yang pertama yusadu minal qabri abyadal wajhi.
Orang tersebut akan dibangkit daripada kuburnya nanti di akhirat. Abyadul wajhi, yaitu dalam keadaan mukanya bersih, putih, bercahaya mukanya ketika dibangkit nanti di padang mahsyar. Anak Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengenal umatnya nanti di padang mahsyar itu dengan adanya cahaya yang ada di muka, di tangan dan di kaki daripada umatnya tersebut. Itu yang dengan disebut burah muhajjah. Di dalam kitab fikih, burah adalah melebihkan basuhan muka daripada batas yang wajib. Batas wajib ketika perlu dibasuh sunnah dilebihkan. Adapun tahjil adalah melebihkan basuhan ketika perlu, basuhan tangan dan basuhan kaki. Tangan batas wajib dari ujung jari sampai ke siku. Sunnah dilebihkan, maksimal kesunahannya sampai ke. Andai kata berapapun lebih dari batas yang wajib sudah mendapatkan pahala sunnah. Dan juga melebihkan basuhan kaki yang batas wajib. Batas kaki wajib adalah dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Dan sunnah dilebihkan maksimal sampai lututnya. Nah, jadi artinya nanti di akhirat Bapak Ibu, Rasulullah mengenal umatnya dengan melihat cahaya yang ada di muka, di tangan dan di kakinya. Jadi artinya kalau bahasa kita, walaupun berdirinya di belakang sekali, tapi kalau percaya, itulah yang akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Sebaliknya, walaupun di hadapan berdiri tapi kadang ini tidak akan diakui Rasulullah. Orang yang diakui Rasulullah sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang rajin istiqomah bangun malam melaksanakan sholat itu ketika dibangkit nanti dalam keadaan mukanya putih, bersih dan bercahaya, dan insya Allah akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa yuyassar alaihi hisab. Kemudian yang kedua yang Allah berikan di akhirat nanti, hisab perhitungan amalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa yaqulu ala syarati kal barqil khati. Nanti di akhirat orang tersebut melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khati, itu bagaikan kilat yang menyambar. Yang artinya saking cepatnya, yang artinya adalah selamat ketika menjalani mata menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang keempat, waluta kita baru biyaminihi yaumal qiyamah. Dan orang tersebut akan diberikan catatan amalnya biyaminihi lewat tangan sebelah kanan. Ini menandakan orang tersebut orang yang akan selamat ataupun orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau mendapat catatan amal lewat tangan kiri atau belakang, itu menandakan orang tersebut akan menjadi orang yang celaka atau merugi. Kemudian wakuriha limutadihi tarku, dimakruhkan bagi orang yang sudah terada, sudah terbiasa mengamalkan sholat lain, makruh meninggalkannya. Catatan bila daruratin, tanpa ada halangan ataupun darurat. Makanya Bapak Ibu, pengasuh kami almarhum Tuan Guru Haji Mahfuz Amin,
Beliau itu kemanapun berkunjung, apakah rumah keluarga atau ada suatu acara, beliau itu lebih senang nginapnya di penginapan. Walaupun acara keluarga, beliau lebih senang nginapnya di penginapan, tidak di rumah keluarga. Apa tujuan beliau? Supaya bisa istiqomah bangun malam melaksanakan sholat. Tapi kalau guringnya rumah keluarga bingung melakukan ada gara-gara semalam itu. Nah, jadi niat beliau itu supaya mudah terus istiqomah melaksanakan sholat lainnya. Makanya apapun acara, baik acara keluarga atau acara lainnya, beliau lebih senang menginapnya di penginapan. Karena masih mampu, mudah dia untuk mengamalkan melaksanakan sholat malam tersebut. Wa yuta'akkadu wa alla yakhlu bi sholatin fil lail ba'da an-nawm. Dianjurkan betul, disunah muakkadkan betul, seseorang itu jangan sampai kosong melaksanakan sholat di malam hari setelah bangun tidur. Walau rakaat ini sekalipun hanya 2 rakaat. Kalau bahasa kita, Bapak Ibu usahakan di malam hari itu setelah bangun tidur jangan sampai kada sembahyang. Walau hanya 2 rakaat. Nah, kalau banyak lebih bagus lagi. Ini makanya sulit Bapak Ibu kita untuk membiasakan bangun malam ini. Makanya kalau kita sudah ada niat, ada azam yang kuat untuk bangun malam, ketika terbangun jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita Bapak Ibu pada suatu ketika bisa diberikan Allah taufik hidayah. Artinya adalah niat untuk melaksanakan sholat malam. Ketika mau tidur niatnya semoga terbangun jam 3 misalnya, atau terbangun jam 3.30 malam. Kalau niat kita, azam kita kuat, insya Allah Bapak Ibu terbangun pada malam hari itu. Tapi kalau kita sudah terbangun, jangan ditawar-tawar lagi. Niat awalnya ingin sholat tahajud, mau bangun jam 3, terbangun jam 3. Ketika terbangun jam 3 menawar pulang satu mat aja lagi. Sawan dia menawar kadang lagi terbangun. Saya ingat Durang Bahari kadang ada kitabnya Bapak Ibu. Mohon hendak terbangun malam jam 3, tapok bantal 3 kali sebelum kuring. Durang Bahari ada kitabnya. Insya Allah terbangun. Kenapa jadi terbangun? Karena azamnya, niatnya kuat untuk bangun jam 3. Nah, tapok bentar 3 kali itu tambahannya dari Pak. Nanti insya Allah jam 3 terbangun, tapi jangan mendustai malaikat di sini. Mau mendustai malaikat terbangun jam 3, tapi menawar pulang kadang mendewi sembahyang. Malam-malam berikutnya 10 kali napok bentar katanya bangun lagi. Nah, itu bahasa orang baru itu mendustai malaikat dibangunkan di jam 3. Menawar pulang dari 5 menit aja pulang. 5 menit aja dia terbangun. Nah, jadi kalau memang ada niat, usahakan kita berusaha, insya Allah akan meningkat. Ada juga Bapak Ibu, ini kekawanan. Pada ketika ingin bangun malam, kita zaman sekarang ini ada jam pikir. Nah, hidup jam pikir. Jam pikir ini supaya mudah, jangan diletakkan di hingga bantal atau sekitar kita tidur. Kapan malu jam pikirnya ada di atas lemari. Jadi ketika bunyi jam pikirnya, kita pasti terbangun. Tapi kalau dihingga kita menganggap jam pikir berbunyi mahal, tuk mematikan kan beriman. Tapi kalau dia diletakkan di atas, banyak sedikitnya berdiri malah mematikan. Insya Allah kalau sudah berdiri itu akan berkuranglah rasa ngantuknya. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu ketika
kita ada niat azam yang kuat untuk melaksanakan bangun sholat malam hari. Dan juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqidu syaitanu ala nasiyati rasi ahadin idhuwa naimun salasa pagi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan itu mengikat di punggungan kepala salah seorang kalian pada ketika tidur dengan 3 ikatan. Cuma ada apa biasa? Ketika seseorang itu tidak diikat syaitan hubungannya dengan 3 ikatan atau 3 umur. Faidah staiqadha fadzakara ismallahi ta'ala inhabat uqdatul wahidah. Maka apabila terbangun seseorang tersebut, kemudian dia zikir kepada Allah, baca bismillahirrahmanirrahim, tambah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tambah lagi rabbana khalaqta hadzal batina. Ketika bangun membaca asma Allah, 1 ikatan terlepasnya. Jadi dari kuncinya asma Allah. Kemudian wasuma idza tawadda in halat uqdatun saniyah. Kemudian setelah orang itu bangun menyebut asma Allah, kemudian berwudu, lepas ikatan yang kedua. Masih ada lagi ikatannya. Summa idza shalla, kemudian setelah berwudu lepas ikatan kedua, ia sambung melaksanakan sholat. In halat uqdatun salisa, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Jadi membangun membaca doa hanya 1, hanya lepas ikatan. Fa asbaha nasyitan, maka orang tersebut ketika dia bangun subuh harinya, paginya nasyitan dalam keadaan bergairah, semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa illa, jikalau tidak demikian, ketika bangun bacaan kada, berwudu kada, sembahyang kada, balas syaitanu fi uzunaihi, maka dikencingi syaitan buat telinganya. Kalau sudah dikencingi syaitan, Bapak Ibu nyenyak durinya, jam 8 ya terbangun, ada yang jam 12 ya terbangun. Ada lagi Bapak Ibu cara orang bangun malam ini dari kitabnya itu. Kan kebiasaan ketika mau tidur itu buang air kecil. Jadi pada suatu ketika ada niat untuk bangun malam, ketika mau tidur tidak buang air kecil. Jadi nanti ketika jam 2, jam 3 ini hendak buang air kecil itu berbuang nanti. Atau ada juga caranya, tapi barangkali cara yang seperti ini tidak menyehatkan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu usahakan sedikit demi sedikit ketika bangun malam itu, walaupun hanya 2 rakaat. Kalau bisa lagi Bapak Ibu, ini waktu yang bagus. Waktu yang bagus ini pengalaman kita pribadi untuk mengqadha salat. Itu waktu yang paling mudah, itu bangun malam. Usahakan kalau jam subuhnya jam 5, bangunlah jam 3.30 atau jam 4. Qadha salat, insya Allah dapat 5 waktu. Salat subuh, setelah subuh sampai zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Kemudian lagi waktu yang paling mudah mengqadha salat antara maghrib dan isya. Insya Allah dapat juga 5 waktu itu kita mengqadhanya. Tapi kalau kita mengambil waktu di pagi, siang hari ini sulit untuk istiqomah. Dan insya Allah kalau kita sudah terbiasa bangun malam dalam situasi kondisi apapun, insya Allah akan terbangun. Karena kita ini kebiasaan. Ini mohon maaf nih kalau Bapak Ibu, mohon maaf nih yang bawa kopi, ini sangat mudah untuk sembahyang tahajudnya.
Karena yang warung kopi berulah mandai rata-rata jam 2 baru selesai. Paling lambat jam 3. Jadi ketika baru sebelum masak nasi belum makan usahakan 2 rakaat sembahyang. Karena dia sudah terbiasa bangun jam 2 jam 3 cuma menambah ibadahnya lagi. Nah, itu salah satu kelebihan yang Allah berikan. Nah, jadi sunnah muakkadah jangan sampai kosong di malam hari setelah bangun tidur dan melaksanakan sholat sekalipun 2 rakaat. Kenapa? Li'aumi fadli dzalika, karena bersangatan agung, bersangatan besar, bersangatan banyak fadilah keistimewaan yang demikian. Wahadanya ada di rakaati, dan tidak ada batasan jumlah rakaat sholat malam atau sholat tahajud. Tapi wakila ada ulama yang berpendapat haduha sinta asyaratan. Jumlah bilangan paling maksimal sholat sunat tahajud sinta asyaratan, yaitu 12 rakaat. Nah, jadi minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan. Dan yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, ketika kita bangun malam, usahakan kalau bisa sholat sunat taubat. Nah, sholat sunat taubat itu sangat bagus jika kita lakukan. Dengan catatan di samping kita berusaha sholat taubat, kita berdoa, kita istighfar, kita berusaha untuk menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuksira bihi minat du'ai wal istighfari, disunahkan memperbanyak bihi pada malam hari itu minat du'ai berdoa, wal istighfari, dan disunahkan memperbanyak istighfar. Diperbanyak istighfar, perbanyak doa pada malam hari tersebut. Wa nisful akhir akan separuh yang akhir daripada malam. Jadi kalau dibagi 2 dari jam 12 ke atas, akar itu yang lebih muakkadah, itu yang lebih baiknya. Dan di antara separuh akhir yang malam itu yang lebih afdal lagi, indah sehari itu bahkan ketika waktu sahur. Yani kurang lagi jam 3 sampai jam 6. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, dengan adanya kita membaca tentang sholat sunat tahajud ini, mudah-mudahan kita diberikan rahmat taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk dapat melaksanakan sholat lain ataupun sholat sunat tahajud ataupun sholat yang lain. Insya Allah kita kalau ada azab yang kuat, kita akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholat malam itu kebiasaan amalan hamba-hamba Allah yang saleh jamaah. Yang artinya berapapun banyaknya amal ibadah sunnah sholat yang kita kerjakan, tapi kalau belum bangun malam lagi itu masih dipertanyakan kesolehannya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali rahmatullah wa nafa'ana bihi. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma qina bid-din wa taj'alna dunia bid-din bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.